Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kuartil data kelompok. Kuartil merupakan pembagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, untuk kuartil sendiri memiliki rumus yang hampir sama dengan desil dan persentil. Atau di sini ketika kita mempunyai rumus umum untuk kuartil, desil, dan persentil, nanti yang membedakan hanyalah di pembaginya. Jadi kalau kuartil dia membagi menjadi 4, untuk desil membagi menjadi 10, dan persentil nanti menjadi 100 bagian sama besar. Nah, kuartil sendiri nanti ada 3 jenis. Kuartil 1 atau kita menyebutnya sebagai kuartil bawah, kemudian kuartil 2 kita menyebutnya sebagai kuartil tengah, atau ketika data tersebut terbagi di tengah-tengah, tepat di tengah-tengah, kita bisa menyebutnya kuartil 2 itu sebagai median, atau kuartil 2 itu median. Dan yang terakhir ada kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, untuk menentukan kuartil data kelompok kita buat terlebih dahulu rumusnya. Kuartil I nanti akan digantikan dengan angka 1, 2, 3. Kuartil I sama dengan L ditambah X ini adalah I, dibagi K-nya, karena membagi 4 menjadi sama besar, jadi I per 4 dikalikan N, dikurangi frekuensi kumulatif, dibagi dengan frekuensi kuartil I, dikalikan dengan P. Nah, nanti I yang ada di depan dan I yang ada di dalam rumus ini harus seragam. Jadi ketika yang ditanyakan kuartil atas, maka kita akan mengganti I-nya dengan angka 3. Kalau yang ditanyakan kuartil tengah, berarti kita akan mengganti I-nya kita ganti angka 2, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan kuartil atas dari data yang sudah ada. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kelas kuartil dulu. Nah, di sini karena yang ditanyakan kuartil atas, maka yang ditanyakan adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu berada di I per 4 dikalikan N. I-nya kita ganti dengan angka 3 per 4 dikalikan N. N-nya kita harus hitung terlebih dahulu untuk seluruh frekuensi yang ada. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 3 tambah 1. Nanti totalnya ada 30 data. Sehingga kita tuliskan N-nya 30. 3 per 4 dikalikan 30. 3 dikalikan 30 itu 90. 90 dibagi 4 itu hasilnya 22,5. Nah, ini bukan berarti kuartil 3-nya itu 22,5 itu bukan, tapi dia letaknya data ke 22,5. Kita cari data 22,5 itu ada di kelas mana. Kelas pertama dia berhenti di jumlah 2 saja, atau data ke-1 dan ke-2. Lalu kelas selanjutnya berhenti di data ke-5, diperoleh dari 2 ditambah 3. Kelas selanjutnya berhenti di angka 10. 2 tambah 3 tambah 5. Kelas selanjutnya berhenti di angka 19. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Kelas selanjutnya berhenti di angka 26. Diperoleh dari 2 tambah 3 tambah 5 tambah 9 tambah 7. Lalu kita sudah tahu bahwa data
ke 22,5 ini ada di rentang 72 sampai 79. Ada di rentang 72 sampai 79 dengan frekuensi kuartil ketiganya yaitu 7. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari masing-masing komponen untuk menggunakan rumus. Kita menentukan L, di mana L itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Jadi kalau rentangnya 72 sampai 79, L-nya itu 72 dikurangi 0,5 atau 71,5. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, berarti 2 tambah 3 tambah 5 tambah 9, yakni 19. Kemudian frekuensi kuartil ketiganya tadi sudah diperoleh angka 7. Dan yang terakhir kita menentukan P. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 itu ada 8 data. Maka kita peroleh P sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus ya. Kita punya Q3 itu sama dengan L ditambah 3/4 dikalikan N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil ketiga kita kalikan dengan P. Maka kita punya 71,5 ditambah 3/4 kali N-nya sudah kita hitung tadi 22,5 dikurang 19 dibagi dengan 7 dikali dengan 8. Nah, sekarang kita hitung 71,5 ditambah 22,5 dikurangi 19 hasilnya 3,5. 3,5 dikalikan 8 dibagi 7. 3,5 dengan 7 kita coret, ini dapat angka 2. Maka 71,5 ditambah 8 dibagi 2, 4. Sehingga kuartil ketiganya bernilai 75,5. Jawabannya adalah yang D. Nah, demikian adalah cara menentukan kuartil data kelompok. Untuk lebih pahamnya, saudara bisa mengerjakan latihan soal berikut ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.